Jadi, berdasarkan kuliah saya, tampaknya Amerika Serikat sedang dalam masalah besar. Ya, mereka butuh negara lain untuk membeli obligasi Amerika Serikat. Ya, Israel tidak loyal. Israel mungkin ingin bekerja sama dengan negara lain untuk mendirikan Pax Judaica mereka. Ya, oke. Rusia mencoba membuat dolar runtuh dan mencoba menunjukkan dominasinya sendiri serta demi rakyatnya sendiri. Ya, dan Tiongkok hanya mencoba mencari tahu apa yang paling menguntungkan bagi mereka. Oke, jadi itulah geopolitik. Ini sebuah permainan. Semua orang hanya mencari strategi yang optimal. Tidak ada loyalitas, tidak ada teman. Oke. Ini hanya sebuah permainan. Baiklah, jadi Amerika Serikat saat ini sedang berlomba untuk membangun pusat data AI ini. Dan mereka perlu mengendalikan populasi, ya. Oke, jadi ada 3 pertanyaan. Apa yang harus kita lakukan? Saya paham kita harus membangun komunitas, tapi seperti apa bentuknya? Hampir semua orang yang memiliki dolar Amerika Serikat akan berada dalam kesulitan besar. Maksud saya, bagaimana kita akan membeli makanan? Menurut Anda, seperti apa dunia kita nanti? Oke. Jadi, sulit bagi saya untuk memprediksi seperti apa dunia nanti karena itu belum terjadi. Baiklah, penting untuk mengingat teori permainan karena itu memberi Anda struktur keseluruhan dunia. Tetapi penting juga untuk diingat bahwa kita menciptakan dunia yang kita inginkan. Baiklah, jadi katakanlah besok tidak ada listrik lagi. Bukan berarti kita mulai mengambil pisau, mulai saling membunuh. Artinya adalah kita mengubah mentalitas karena keadaan hidup kita telah berubah. Jadi kita mulai lebih peduli satu sama lain. Jadi yang terjadi adalah mungkin sebelumnya di kompleks apartemen Anda tidak mengenal tetangga Anda, lampu padam semua. Jadi yang Anda lakukan adalah membuka pintu dan menemui tetangga Anda dan berkata, "Hey, mari kita selesaikan ini." Oke, jadi hal yang perlu diingat adalah bahwa pada dasarnya kita manusia sangat kreatif dan sangat tangguh. Dan percikan dalam diri kita belum diaktifkan. Tetapi dalam keadaan yang menuntut kita akan menjadi kreatif. Dan ini konsisten terjadi sepanjang sejarah manusia. Jadi, yang perlu kita lakukan adalah menyadari bahwa apa yang membuat kita menjadi diri kita sendiri adalah kreativitas kita, ketangguhan kita, empati kita, imajinasi kita. Inilah diri kita yang sebenarnya. Dan gagasan bahwa kita adalah mesin ekonomi atau alat ekonomi dan yang kita pedulikan hanyalah membeli barang dan menghasilkan uang. Itu hanyalah indoktrinasi yang harus kita alami dalam sejarah baru-baru ini. Oke, jadi yang sangat penting untuk diingat adalah bahwa kekuatan terbesar kita adalah imajinasi kita. Jadi yang harus kita lakukan adalah bekerja keras untuk membangun imajinasi kita. Dan itu berarti belajar melalui buku, tetapi juga belajar dengan mendengarkan orang lain, mengalami sudut pandang yang berbeda dari sudut pandang Anda, dan dengan mengalami berbagai hal di dunia. Oke, misalnya lebih banyak bepergian, atau melakukan hal-hal yang berada di luar zona nyaman Anda. Baiklah. Menurut Anda, siapa yang akan bangkit menjadi kekuatan global berikutnya, dan bagaimana menurut Anda mereka akan mendapatkan kepercayaan di seluruh dunia setelah kejatuhan dolar Amerika Serikat yang begitu epik? Apakah uang akan didukung oleh emas dan sumber daya lainnya lagi? Jadi saya sudah membicarakan hal ini, saya sudah membicarakan ini sebelumnya, tetapi dolar Amerika Serikat sebagai mata uang cadangan global, itu adalah ketidaksengajaan sejarah dan belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah manusia. Dan sejujurnya, itu mungkin tidak akan pernah terjadi lagi dalam sejarah manusia. Jadi begitu dolar Amerika Serikat jatuh, itu tidak berarti bahwa ekonomi global runtuh. Itu hanya berarti bahwa mata uang cadangan global mungkin akan berubah menjadi sekeranjang mata uang yang mencakup dolar Amerika Serikat, yang mencakup emas, yang mungkin akan mencakup pound Inggris, franc Swiss, sekeranjang mata uang, bukan? Jadi orang-orang akan terus berdagang, tetapi tidak akan senyaman sebelumnya. Oke? Jadi dan ini adalah proses yang tidak terjadi seperti sekarang atau besok. Ini akan memakan waktu bertahun-tahun, puluhan tahun agar proses ini berjalan. Apakah ada cara untuk keluar dari skema Ponzi setelah Anda berada di dalamnya? Ini pertanyaan yang sangat bagus. Jawabannya adalah skema Ponzi tersebut telah runtuh sebelum Anda bisa keluar darinya. Dan pada dasarnya, skema Ponzi runtuh ketika dolar Amerika Serikat atau ketika pemerintah Amerika Serikat gagal membayar utangnya. Oke, seperti itulah rupa runtuhnya skema Ponzi. Dan pada titik itu, dolar Amerika Serikat pada dasarnya bernilai sangat sedikit atau hampir tidak ada nilainya. Itu akan terjadi suatu hari nanti. Ini masalah seperti kapan? Baiklah. Dan itu mungkin terdengar menyakitkan, tetapi sekali lagi, kita manusia sangat tangguh.
hanya karena tidak ada listrik lagi, hanya karena kita tidak bisa mengendarai mobil kita, hanya karena kita tidak bisa membeli apapun, tidak berarti kita akan mati kelaparan. Kita akan menemukan cara untuk bertahan hidup, oke? Jadi izinkan saya memberi Anda contoh di mana saya membawa 100 orang dari berbagai negara. Saya, karena alasan apapun, memindahkan Anda semua ke pulau terpencil. Oke? Bukan berarti Anda akan saling bertarung karena Anda berasal dari budaya yang berbeda. Bukan berarti Anda akan mati kelaparan karena Anda tidak berbicara bahasa yang sama. Artinya adalah, entah bagaimana, dengan cara apapun, 100 orang dari Anda akan menciptakan bahasa baru dan secara naluriah, secara intuitif, memahami cara bekerja sama. Anda akan menyadari bahwa Anda tahu, saya seorang tukang kayu yang baik, jadi saya akan membuat kayu. Dan orang lain seperti, ya, saya pandai menyanyi, jadi saya akan membuat lagu untuk menghibur kita di malam hari. Oke? Itu akan terjadi secara sangat organik. Itu akan terjadi secara sangat mengalir, dinamis. Dan itulah yang membuat kita manusia begitu kreatif. Oke. Empati kita satu sama lain. Kita tidak harus berbicara bahasa yang sama, dan kita masih bisa bekerja sama. Baiklah, jadi jangan khawatir tentang akhir dunia. Itu hanya berarti dunia baru akan lahir. Baiklah, ini dari komunitas sejarah tersembunyi. Oke, ini sangat panjang, tetapi untuk meringkas, apa yang dia katakan adalah bahwa Freemason sangat penting dalam pendirian Amerika, dan Benjamin Franklin adalah seorang Freemason. Alexander Hamilton, ibunya adalah orang Yahudi, jadi dia setengah Yahudi. Dia keturunan Skotlandia dan Yahudi juga. Dan jadi ada banyak hubungan ini antara Freemason, antara keyakinan Yahudi, dan para bapak pendiri ini. Dan saya akan katakan, jangan terlalu menekankan hal ini, oke? Akan ada tumpang tindih, konvergensi ini di mana-mana. Bukan berarti itu sangat penting. Baiklah. Dan kemudian dia melanjutkan dan mengatakan bahwa, lihat, Engels dan Marx mengucapkan selamat kepada Lincoln atas terpilihnya kembali, dan Lincoln adalah penggemar berat publikasi mereka. Oke. Apa artinya itu? Artinya orang-orang berbakat, orang-orang dengan ide-ide saling menghormati. Oke? Itu hanya berarti bahwa, Anda tahu, saya orang yang ingin tahu. Saya hanya tertarik pada siapa saja yang mengajukan ide-ide baru, dan yang melakukan hal-hal hebat, dan yang merupakan orang yang menarik. Oke. Bukan berarti kita semua bersekongkol bersama. Itu hanya berarti bahwa kita semua mencari ide-ide baru. Kita semua menghormati orang-orang berbakat. Alright?